Gimana sih bikin peluang lulus UTBK makin melesat? Baik, ini dia 6 triks ya biar peluang kamu tuh tambah banyak ya untuk masuk ke SBMPTN 2020 ini. Tips yang pertama yaitu adalah jaga kesehatan. Jelas ya, ini adalah tips paling remeh kayaknya ya, tapi ini penting guys. Bayangin lo lagi berangkat ya, terus habis itu mules, kan ya kagak seru ya, gagal ujian hanya karena mules ya. So, mules itu sakit perut ya. Nah, jaga kesehatan ini paling penting. Nah, kesehatan apa aja sih? Jelas ya, fisik dan psikis. Untuk fisiknya gimana? Ya, kalian harus makan yang teratur, olahraga, kemudian jaga kesehatan. Lagi pandemi corona kayak gini kan kalian harus tetap fit ya, jadi cuci tangan selalu, pokoknya jaga kebersihan lah ya intinya ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah untuk yang psikis ya. Jadi kalau psikis itu gimana? Kalian harus bahagia selalu ya. Oke. Nah, bahagia itu bukan berarti kalian harus senyum terus. Yang penting otak kalian tuh refresh every day. Caranya gimana? Ya caranya harus ada timing ya kalian bikin buat bahagiain diri sendiri. Contohnya misalkan kalau aku nih lagi suka game gitu ya, berarti ya dalam sehari jangan cuma pantengin YouTube gitu ya, atau misalkan pantengin pembelajaran doang, tapi ya harus nge-game juga biar tetap bahagia seperti itu. Atau misalkan sukanya tadarusan ya, alhamdulillah ya, jadi setiap hari harus tetap tadarusan, misalkan berapa jam gitu ya, tapi kagak langsung misalkan kayak gitu. Atau misalkan sukanya curhat atau suka nulis kayak gitu, nah silahkan kasih time buat kalian ngelakuin hal yang kalian suka, so kalian tetap bahagia ya. Nah itu dia. Oke, kenapa ini aku taruh di yang pertama? Karena kita tahu kan ya kalau tes UTBK 2020 ini adalah TPS aja. TPS itu apa? Tes potensi skolastik. Nah, ini berhubungan sama psikologi kamu. Kalau psikologi kamu itu bad ya, atau lagi jelek gitu, maka akan ngaruh hasil dari TPS ini. Ya, akan ikut bad juga gitu kan ya. Kalau kamu bahagia, terus maksimal, fit, kayak gitu. Nah, psikologi kamu itu akan ngikutin, sehingga akan sesuai maksimal diri kamu gitu. Menghasilkan yang terbaik seperti itu gitu ya. Oke, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua apa? Tips yang kedua itu harus tahu semua info. Ini penting banget, kenapa? Biar kagak ketinggalan info. Contohnya kemarin ya. Kemarin itu UTBK harusnya Mei Jun gitu ya. Juni. Nah, habis itu sekarang ternyata diundur menjadi Juli. Dan hanya TPS aja. Kalau kalian kudet ya, nggak up to date gitu, ke update ya, jadi nggak tahu tuh kalau ternyata TPS doang, kan sayang banget ya kalian nggak tahu info terus habis itu belajar semuanya ya, ternyata yang diujikan itu ya bisa shock gitu ya pas hari H gitu ya. So kalian harus tahu semua info, terutama kalau kalian sudah mendaftar. Jadi setelah tanggal 2 sampai 20 Juni itu kan kalian pendaftaran. Nah, cek semua info ya, kalian itu tesnya di mana, sistemnya bagaimana, apa aja yang harus dibawa, itu jangan sampai kelupaan, jangan sampai stres ketika masuk ya, ketika baru mau ngerjain soal. Pokoknya itu harus semua clear di awal, jadi kamu harus tahu semua info. Nah, gimana caranya tahu semua info? Jangan lupa cek websitenya ya sekali dalam seminggu atau misalkan sekali dalam 2 minggu, it's okay ya, di ltmpt.ac.id. Atau misalkan kalian kalau mau tiap hari ya pengen tahu kira-kira ada lonceng apa gitu berbunyi ya, silahkan di IG atau Twitternya @tmpt.official, bener ya. Oke, gitu ya. So ini dia nomor 3. Tips yang nomor 3 adalah pilih prodi yang benar ya. Nah ini penting, kenapa ya? Jadi semua tips ini penting ya teman-temannya ya. Oke, pilih prodi yang benar maksudnya apa? Kalau kamu udah pilih prodi gitu ya, harus tahu tuh prodi nomor 1 dan 2-nya itu udah sesuai kamu apa belum. Kalau
Udah alhamdulillah ya. Kalau belum kan sayang ya, misalkan udah UTBK, kemudian skornya bagus, lolos, ternyata prodinya nggak sesuai kamu banget gitu kan ya. Nah otomatis kan kamu akan sedih gitu ya, akhirnya nggak suka kuliah di situ dan harus mengulang. Kan itu nggak sayang banget ya dengan waktu atau dan yang lain sebagainya ya, uang atau orang tua kayak gitu kan ya mah. Nah itu kasihan banget. Nah, selain itu pemilihan prodi yang benar ini yang lihat kemampuan kamu. Kamu sudah berlatih sampai mana, kemudian kalau sudah maksimum terus kamu milih prodi yang maksimum ya, jadi peluangnya kecil juga, misalkan FK kedokteran gitu kan ya. Kedokteran itu kan minat banyak dan pasti persaingannya tinggi dengan orang-orang yang skornya tinggi-tinggi pula. Ya kalau kalian yakin akan sampai segitu skornya, ya it's okay gitu ya, silahkan dipilih. Tapi kalau misalkan kayaknya nggak mungkin deh skor aku nyampe seginian gitu ya, nah jangan ambil itu, ambil yang di bawahnya. Atau misalkan ambil kampus yang dengan FK tapi tidak se-crowded atau tidak se-antusias yang banyak banget gitu. Misalkan UI atau Unpad itu kan sangat tinggi ya rasio untuk pengen masuknya orang-orang ke situ. Nah, carilah yang lebih kecil seperti itu. Nah, gimana cara milih prodi yang benar ya? Silahkan nanti kalian lihat di tips yang di atas ini ya. Kalian bisa kira-kira aja di situ mau kemana seperti itu. Oke, mari kita lanjut tips yang nomor 4 ya. Tips yang nomor 4 adalah harus tahu pembuat-buatan nilai. Oke, walaupun di sini nggak ada yang tahu ya, jadi kagak ada orang yang ngerti penilaiannya dari panitia itu seperti apa, tapi minimal UTBK ini itu 11-12 sama UTBK yang tahun lalu. Jadi pembobotan nilainya itu menggunakan IRT ya, atau Item Response Theory, atau bahasa Indonesianya respon butir soal. Nah itu ya, respon butir soal. Itu gimana sih pembobotan nilainya? Nah yang penting kalian tahu di sini tidak ada minus ya, di sini tidak ada minus. Jadi kalau salah atau tidak diisi itu sama dengan 0. Nah, tetapi walaupun kalau nggak ada yang minus kan berarti kamu bisa ngerjain semua gitu kan ya. Tapi nggak harus, maksudnya kalian nggak bisa seenaknya aja langsung ngisi deret gitu ya. Misalkan nomor 1, 2, 3 sampai 20 langsung kamu isi jeret dalam waktu singkat, itu juga nggak bisa karena itu akan ngaruh juga guys ya, ngaruh ke dalam pembobotan nilainya. Gimana ngaruhnya? Silahkan cek video aku tentang IRT atau Item Response Theory ya. Oke. Nah, tips yang kelima itu adalah latihan dan tryout. Ini juga penting ya. Walaupun namanya TPS, tes potensi skolastik, atau ya bisa kita sebut dengan tes psikologi ya, tapi ini nggak sepenuhnya full like tes yang mengetahui dirimu. Ya emang ini tujuannya seperti itu, cuma tapi bisa kalian pelajari ya. Jadi kalau kalian tiba-tiba ya langsung dapet tes itu, bisa jadi skor kalian jelek. Tapi kalau kalian latihan terus, karena di sini ada 4 tipe ya untuk TPS ini, ada penalaran umum, pengetahuan, kuantitatif. Nah ini tuh bisa dipelajarin satu persatu seperti itu. Kalau kalian belajar kemudian latihan soal sering, bisa jadi soal yang tipenya sama itu berulang. Nah kalau soal tipenya sama itu berulang kan itu keuntungan di kamu, itu efek dari kamu berlatih terus. Kalau kamu nggak berlatih ya otomatis nggak tahu tipe soal apa yang akan keluar seperti itu kan ya. So kalian harus berlatih terus. Nah setelah berlatih ya harus try out atau ngerjain soalnya gitu ya. Misalkan pakai tryout dari mana gitu ya, gak harus ikut bimbel ya, bimbel yang berbayar gitu. Tapi di sekarang udah banyak kok tryout yang gratis ya. Nanti coba aku cari linknya, akan aku kasihin di deskripsi ini ya. Tapi kalau enggak kalian googling aja, di situ udah banyak tryout UTBK 2020 free kayak gitu, itu udah banyak banget ya. Oke, itu ya yang nomor 5. Nah yang nomor 6 paling penting dari yang terpenting tadi gitu ya, itu adalah doa dan restu orang tua ya. Oke, ini penting guys. Jadi kalau kalian
udah berusaha gitu ya, ya otomatis harus kalian lengkapi dengan doa ya. I don't know why, tapi dari anak-anak yang aku kasih pembelajaran ya, jadi aku kan ngelesin ya, ngasih kursus kayak gitu ya ke anak-anak. Nggak semua anak yang pintar itu masuk, atau nggak semua anak yang kurang gitu ya, maksudnya kurang bisa mengerjakan itu tidak masuk ya. Artinya apa? Bisa jadi kamu nilai skornya itu rendah tapi bisa masuk. Itu kenapa? Ya salah duanya itu laki, keberuntungan, dan yang selanjutnya adalah doa. Ya saya sering lihat walaupun dia nilainya itu nggak sebagus teman-temannya, tetapi ketika everyday dia mencoba berdoa, kemudian dapat restu dari orang tua, itu penting banget. Ternyata alhamdulillah dia masuk. Nah ini juga kekuatan doa ya, jadi penting. Jadi silahkan kalian rembugan apa itu ya, jadi ngomong juga sama orang tua kalau kalian mau masuk prodi ini boleh apa enggak, direstuin apa enggak, di kuliah di sini boleh apa enggak. Nah silahkan kalian diskusikan yang benar gitu ya, sehingga orang tua itu plong gitu ya hatinya, merestui, membolehkan, kemudian juga mendoakan kamu. Nah itu adalah yang paling penting. Oke, so 6 tadi itu tips untuk UTBK ya. Untuk yang tips ngerjainnya akan aku kasih di video-video selanjutnya. Jadi stay tune terus di channel aku, jangan lupa subscribe, like and comment, subscribe, kasih lonceng ya kalau aku ngasih ada video terbaru terkait UTBK. Nah kalian bisa tahu tuh dari lonceng itu. So jangan lupa ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.